Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini kita akan membuat sebuah proses inputan untuk memasukkan data yang dari sini nanti akan masuk ke dalam database atau ke table kita. Nah, di sini saya sudah membuat satu database dengan nama db_toko. Terus di sini ada dua table, yaitu TB barang dengan TB kategori. Nah, di TB kategori di sini ada dua field, kode kategori dan kategori, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan atau mengetikkan data di sini. Nanti pas kita submit, dia masuk ke dalam tabel ini. Itu caranya gimana? Kita buka dulu codingannya. Project toko. Kita kelanjutin pertemuan yang sebelumnya. Bisa kalian klik kalau yang belum mengikuti di pertemuan yang sebelumnya. Silakan klik link yang ada di atas, gitu ya, desain. Nah, ini tampilannya dan ini codingannya, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat inputan, gitu, proses inputan untuk memasukkan data dari sini masuk ke dalam database, ke table ini, table kategori ya. Kita pakai table kategori. Sekarang kita formnya sudah ada di sini, terus fieldnya sudah ada di sini dengan nama nm, gitu ya. Oke, di bawahnya langsung kita bikin aja dulu proses. Ini post ini kita ambil name dari button, ini name dari button, ini masuk sini. Oke, terus kita bikin di sini variable a, variable post. Nah, a ini kita ambil dari ini ya, mn ya, mn, berarti di sini juga mn, gitu. Jadi kalau misalkan name-nya ini nn, ya berarti di sini juga nn. Nah, karena di sini tadi saya bikin mn, berarti di sini juga mn, gitu ya. Jadi ini di sini ya. Kita lanjut. Sekarang kita buat sebuah proses inputan untuk biar nanti dia masuk ke dalam ke table ya, ke dalam table. Di sini variable SQL, variable count, query. Di sini kita masukkan query-nya, insert itu tb kategori ya. Tabel kategori ini nih, ini diambil dari mana? Ini dari sini ya, nih. Kalau biar nggak ragu bener apa nggak penulisannya, kita
kita boleh copy paste, terus kita pindahkan ke sini, paste. Nah, insert into, terus kita masukkan value nya di sini. Variable A. Nah, ini kita buat masukin data ya, perintah buat masukin data dari POM biar nanti masuk ke database, ke table ini ya, ke table kategori. Nah, ini perintahnya kayak begini. Ini perintahnya. Nah, terus untuk value nilai di sini, ini disesuaikan dengan jumlah field yang ada di table di sini ya. Ini karena cuma hanya ada 2 nih. Ada 2 field di sini. KDCAT sama kategori. Ini dibuat KDCAT, terus di sini kategori apa? Buat kategorinya. Nah, di sini kok ada variabel A, sedangkan di sini kok nggak ada, gitu ya. Ini sengaja dikosongkan karena nilai dia akan otomatis. Kita lihat di sininya. Nah, ini karena di sini kode KDCAT-nya ini ya sebagai primary key, kata kunci. Terus di sini saya buat dia ekstraknya auto increment. Jadi kalau misalkan di sini auto increment, gitu ya, nanti setiap data yang kita input di sini, nah ini dia otomatis dia akan menginput atau memasukkan data angka 1, 2 dan seterusnya berurut kayak gitu ya. Nah, ini fungsi buat auto increment gitu. Kenapa di sini cuma hanya 1 field saya masukkan, tapi di sininya ada 2 itu. Ini buat masukkan kategorinya, dan di sini buat masukkan data field kategori kode cat gitu ya. Di sini buat masukin kode catnya. Di sini kosong. Kenapa kosong? Karena pertama dia primary key ya. Karena dia saya jadikan sebagai ekstraknya auto increment, di mana auto increment itu dia akan otomatis setiap kita jalankan gitu ya, setiap kita jalankan, kita eksekusi, dia langsung otomatis masukkan angka 1, 2 dan 3, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini jadi kalau misalkan di sini di field kita auto increment, berarti di sini kita nggak perlu lagi masukin, kosongin aja gitu, kosongin biar jadi nanti otomatis gitu ya. Kalau misalkan dia auto increment, tapi kalau misalkan nggak ada auto increment, kita harus buat dulu parameter di sini biar nanti masukin data dari sini ke dalam ke sini kayak gitu. Nah, syarat field ini bisa dijadiin auto increment, dia harus primary key. Kalau misalkan di sini bukan primary key, dia nggak bisa dijadikan auto increment kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini sebenarnya udah bisa, tapi kita lihat dulu gitu ya. Di sistem kita nih udah terhubung sama database atau belum gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kan karena saya bikin di sini di indeks gitu ya, di indeks, jadi cukup satu aja gitu, satu aja masukin koneksinya. Oke, di sini belum ada koneksi, jadi belum pasti terjadi kesalahan atau dia tidak masuk input. Oke, kita masukkan dulu sini, kita include dulu, kita sisipkan dulu filenya. Waktu itu saya sudah buat file koneksi di sini ya, file koneksi di lib terus koneksi.php.
coba dulu ya, kita coba dulu berhasil masuk atau enggak. Nah, kita lihat tuh, oh ada warning, ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan nih, gitu ya. Kita buat di sini ada warning include lib koneksi file file. Nah, berarti kita ada kesalahan di direktorinya ya. Kita kesalahan ada di foldernya. Oke ya. Karena di sini kan gini. Karena hal si indeks ini ada di folder admin, sedangkan koneksi ada di folder lib, gitu ya. Dia kita cukup menambahkan 2 titik di sini di sebelum lib, kita tambahkan 2 titik ini, gitu ya. Buat pengertian kenapa 2 titik di sini slash, penjelasannya nanti ada khusus ya, kita harus paham di sini. Nah, jadi gini ya. Jadi tadi kenapa di sini jadi warning? Karena di sini katanya dia ada kesalahan gitu, untuk menyisipkan file koneksi di sini gitu. Kita coba lagi ya, Nah, udah hilang. Berarti udah bener tuh. Berarti udah bener di sini gitu, karena kan dia beda folder ya, beda tempat. Yang indeks yang kita lagi buka ini dia ada di halaman admin, sedangkan koneksi dia ada di halaman indeks ini ada di folder admin, koneksi ini ada di folder lib gitu. Jadi beda tempat. Kecuali kalau misalkan indeks yang ini ada di sini, jadi nggak perlu lagi pakai ini, kayak gitu ya. Kita coba di sini. Misalkan di sini pria, atau kita dulu ya, pakaian pria. Nah, di sini sih udah ini ya, udah nggak ada ini. Kita coba dulu, kita lihat di sini udah berhasil masuk belum. Nah, ini masuk ya, udah masuk nih pakaian pria itu ya, itu udah masuk nih. Nah, biar kelihatan data yang kita masukkan itu udah udah masuk ke dalam database atau enggak, berhasil atau enggaknya, kita bisa tambahkan satu alur logika di sini ya. Alur logika kita menggunakan perintah struktur logikanya if. Terus di sini kita buat variabel SQL tulis itu. Nah, di sini kita bisa sisipkan di sini script ya, kita sisipkan JavaScript di sini ya. Gini. Kita pakai alat aja. Data per terus di sini else-nya. Ini kita coba lagi ya. Di sini pakaian pria, sekarang kita rubah jadi pakaian, kita masukkan pakaian wanita. Nah, tuh kalau misalkan tadi ini hasil alat, tadi data berhasil masuk. Kita coba lihat di sini, berhasil nggak sih? Nah, tuh masuk gitu ya. Jadi caranya ini, kita bikin proses di bawah POM. Ini perintahnya ini. Berarti kita sudah berhasil masukkan data
kategori barang ke dalam pom sorry ke dalam table kategori gitu ya. Jadi dengan ini kita sudah berhasil memanipulasi untuk menginput data data menu ya, data menu gitu, data menu ke dalam tabel kategori gitu ya. Jadi di sini kategori, di sini menu. Atau biar nggak puyeng gini aja deh, biar ini kita samain aja. Di sini kategori data kali gitu ya, biar enggak ini. Di sini ya kategori ini ada kesalahan di sini ya. Jadi biar enak ya, jadi biar sesuai gitu, biar sesuai di sini. Ini juga berarti kita rubah juga nih, bukan data menu lagi. Berarti kita masuk ke index dulu, terus di sini kita ganti kategori. Nah, data kategori. Ya. Ya kan? Udah kan? Ya kita sesuaikan aja. Nih data kategori, data barang. Oke. Nah, ini kan udah masuk nih, ini kan ya, datanya udah masuk. Kita tambahin lagi deh biar agak banyak kan. Pakaian anak berhasil masuk. Kita coba lagi lihat. Ya, itu udah berhasil masuk lagi. Ya. Nah, sekarang gimana caranya data yang tadi dimasukin itu muncul ada di sini gitu ya. Setelah di input dia akan muncul di sini tanpa harus kita ngelihat ke phpMyAdmin atau ke table ke database kita gitu ya. Jadi setiap kita input dia muncul di sini, input muncul di sini di outputannya tanpa harus ngeliat di sini. Itu caranya gimana? Caranya berarti yang ini harus kita akan fokus ke sini dulu. Ya, tadi kita udah fokus di sini, sudah berhasil. Ini perintahnya. Nah, ini perintahnya. Ya. Perintahnya ini, prosesnya ini nih. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan atau melihat hasil yang tadi diinput di table ini. Gitu. Itu caranya gimana? Nah, ini berarti kita di sini kan di pertemuan waktu sebelum ini udah ada ya dijelaskan. Ini saya pakai 2 grid, ini 4, ini grid 4, ini grid 8 gitu ya. Berarti sekarang di grid 8 di call SM8. Nah, berarti di sini nih gitu. Nah, kita akan memunculkan data ini ke sini gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini caranya ini. Ini kan yang berarti kan nanti yang kita ganti ini nih. Kita rubah gitu ya. Kita masuk aja ke sini. Nah, kan ini nomor kategori aksi. Ini kan sebagai headingnya, headernya. Nih. Ini sebagai ininya. Berarti yang kita rubah tuh ini. John Doe ubah sama hapus. Berarti kan ini. Nah, ini berarti kan ini nih ya, berarti diantara tbody sama /tbody gitu. Nah, berarti yang ini kita bakal ganti, kita rubah, kita masuk ke tbody di sini.
Nah, di sini kita akan melooping atau mengulang sejumlah data yang ada di sini secara otomatis, gitu ya. Secara otomatis. Caranya gimana lagi? Sekarang kita buat dulu proses PHP-nya. Variable scale query. Nah, untuk perintah output gitu ya. Ini kan perintah input. Nah, di sini kita juga butuh perintah query, perintah SQL gitu. Untuk output sendiri kita menggunakan perintah select from tb kategori. Ya, jadi perbedaan antara input dan output itu di sini perintahnya ya. Kalau misalkan output perintah select, kalau input perintah insert. Dia masuknya ke dalam DML ya, DML kategori kategori dari query gitu ya. Nah, dari sini terus kita masukin di sini. Nah, di sini karena kita akan mengulang ya, kita akan mengulang di sini, berarti kita juga butuh satu struktur logika perulangan ya, looping. Ada for, ada while gitu, yang kita yang kita pelajarin gitu. Nah, sekarang saya pakai while aja. While. Nah, di sini kita bikin result variable s Kelly patch array. Ini. Nah, udah nih kalau gitu. Ini kita tinggal masukin di antara tengah-tengah nih ya. Ini yang ini nih, TR pembuka sampai TR penutup. Yang ini yang udah ada ininya. Ini kita cut terus kita masukkan ke dalam sini tuh ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalanin, ini akan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena di sini kita di sini ini kan bukan perintahnya PHP gitu. Ini kan perintahnya HTML. Berarti kalau misalkan kayak gini kita harus pakai echo gitu, pakai echo untuk outputnya. Nah, tapi di sini saya pakai teknik yang ini kan struktur ini kan PHP, struktur PHP nih. Ini saya tutup aja dulu di sini gitu ya. Kita tutup di sini. Nah, terus ini juga kan strukturnya PHP. Nah, ini kita di sini nih, di atasnya kita buka lagi PHP. Nah, kayak gini. Jadi secara otomatis ini PHP, ini perintah HTML, ini perintah PHP. Ya, jadi kurung kurawal penutupnya itu kita pisahin. Ini kita coba dulu. Muncul gak nih? Nah, tuh. Ini mengulang sejumlah yang ada di sini. 3. Kita coba lagi, kita buktiin ya. Benar gak sih? Pakaian jaket ya, jaket pria misalkan. Hasil masuk. Nah, itu 4 sekarang. Gitu. Jadi dia mengelooping nih, mengulang sejumlah data yang kita input di sini. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan masih John Doe ubah ini. Nah, ini sekarang kita akan rubah sesuai dengan ini ya, dengan data yang ini nih gitu ya. Caranya gimana? Caranya udah tinggal ini nih, John Doe
Kita lihat dulu deh, kita lihat tuh. John Doe itu ada di nomor kategori, Do itu ada di kategori. Nah, nomor biasa kan kita nomor urut ya. Kita bikin aja dulu di sini. Berarti oke, kita bikin di sini pemisalan 0 ya. Nah, terus karena ini ulang dia secara otomatis. Coba bisa nggak ya? Ininya coba dulu, ada masalah. 00. Nah, nomor urutnya 1 2 3 sampai 4. Kategori. Nah, ini kategori. Ini sesuai sama field ya. Ini field yang ada di tabel kategori. Berarti ini nih. Berarti ini yang kita masukin. Kategori. Huruf K-nya kecil, A-nya kecil, T-nya kecil, sampai gorinya kecil. Kategori. Ini ya. Bener kan? Kategori pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak, jaket pria. Kita masukin lagi sini. Jaket anak. Nah, gitu ya. Berhasil kan? Nih. Jadi kita nggak perlu lagi lihat ke sini. Gitu. Kita nggak perlu lagi lihat di sini. Cukup kita buat sebuah outputannya di sini tuh. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan komentar. Ini perintahnya. Itu proses buat proses input dan output ya. Proses input output di konten kategori. Gitu ya. Ini inputnya, ini outputnya. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan kita akan memfungsikan tombol ubah dan tombol hapus. Jadi pas kita tombol ubah, secara otomatis nanti dia akan masuk ke tampilan baru gitu, atau bisa juga kita buat tampilan di sini, tetap di sini gitu ya, bisa juga. Nanti tinggal video selanjutnya. Kita tinggal video selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang input dan output, dan ini perintahnya. Ini perintah untuk input, ini perintah untuk output. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.